Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Lebih tepatnya selamat pagi. Gue lipat ini jam setengah 5 pagi. Jadi ngapain gue setengah 5 pagi pada saat pagi ini? Gue mau bikin video tutorial seperti bagaimana cara kita menggunakan AutoCAD di laptop kita sebagai kita majornya teknik sipil ya. Kalau misalnya di nonton ini adalah teknik lingkungan ya nggak apa-apa. Tapi sebelumnya perkenalkan nama gue Ruben Sipil dari Sipil 2020. Apa tujuan gue? Gue mau bantu angkatan 2021, 2020 juga. Mungkin sebelumnya salam kenal, kalau belum kenal, dan mungkin sebelumnya selamat datang bagi yang baru pertama kali nonton video ini. Jadi gue pakai AutoCAD 2022, tapi seandainya kalian di bawah gue juga pakai 2016, nggak apa-apa. Jadi apa bedanya? Nanti kalian bakal lihat kalau 2016 itu em, ada BIM-nya, contohnya perbedaannya sama 2022. BIM itu adalah Building Information Modeling. Jadi ketika lu bikin suatu bangunan, itu lu pasti bikin pembebanan kan, kayak bikin pembebanan gaya dalam. Terus juga ada istilahnya bentuk 3D lah. Nah itu salah satu contoh BIM adalah seperti Tekla. Tekla, Revit, Midas, itu contoh-contoh BIM. Terus juga, tapi di sini kita nggak bakal belajar BIM, kita bakal belajar 2D-nya dulu, karena selayaknya kalian belajar ngerangkak, kalian harus mulai yang paling mudah dulu, yaitu adalah AutoCAD. Kalian nggak bisa langsung lompat sorry, ke ETABS. Kalian nggak bisa. Misalkan gitu, gue baru pertama kali belajar, gue langsung belajar ke ETABS. Itu nggak bisa gitu. Tiba-tiba lu langsung bikin gedung gitu kan. Misalkan gue buka ETABS kali ya. Mungkin 2021 di sini baru pertama kali kenal. Jadi di sipil itu ada banyak banyak banget aplikasi yang bakal kalian pakai karena kita berpindah dari transisi ke perhitungan manual ke digital. Jadi salah satu contohnya adalah di sini gue lagi pelatihan soal apartemen. Jadi di sini gue bakal bikin visualisasi aja biar kalian semangat, khususnya belajar AutoCAD, karena kalian bakal belajar ini. Jadi belajar pembebanan. Nah, jadi kalian bakal gambar-gambar. Jadi seperti ini gue tunjukin. Em, Seperti ini. Jadi ini ada tangga, ada lantai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Bagaimana cara gue tahu ini adalah 6? Ya, lihat aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, ini basicnya adalah AutoCAD. Atau kalian misalkan mau belajar SketchUp. SketchUp gitu. Nah, SketchUp itu sama kayak AutoCAD. Cuma bedanya adalah dia tuh nggak ada nggak apa ya? Dia lebih ke 3D gitu. Kayak tadi kan gue sempat nyebutin kayak Revit, Midas, terus ada apa namanya? Tekla itu adalah salah satu bentuk 3D tapi ada pembedaannya. Kalau SketchUp itu cuma building 3D-nya aja. Misalkan gini, kalian bikin rumah gitu kan. Kalian ya udah desain aja sebebas mungkin, tapi kalian nggak punya bebannya gitu. Jadi kalian kayak menggambar bebas. Makanya ini bisa sering dipakai di arsitektur yang dia nggak belajar soal beban lah gitu. Nah, kira-kira kayak gini. Ini sama banget sama kayak AutoCAD. Oke, jadi itu pengenalan sedikit soal aplikasi di sipil. Kita bisa langsung masuk ke pengenalan bagaimana cara kita pakai AutoCAD. Jadi di sini ada em, semacam eh, layar selamat datang lah kita nyebutnya, kayak welcome page gitu. Kalian di sini mau buka open atau new, atau misalnya kalian mau buka history di bawah tuh ada apa aja tuh bisa. Nah di sini gue pengen nunjukin bagaimana cara kita mengoperasikan ini. Layar yang kalian lihat saat ini itu adalah eh, disebut layout. Nah, sebentar ya. Udah. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah kita udah main di layout, salah satu hal yang pengen gue tunjukin adalah fungsi-fungsi toolbar ini. Nah, jadi di bawah ini kan ada kayak gini juga nih. Jadi ini namanya toolbar.
Terus di sini adalah komen, gue nggak tahu namanya sebenarnya, tapi gue nyebutnya toolbar. Tapi kalau misalnya salah ya nggak apa-apa. Tapi kita sebut aja toolbar. Di sini ada comment section. Di sini ada fitur-fitur yang dapat membantu kalian buat menggambar. Nah, jadi misalkan gitu kan, di sini juga ada di bawah kiri. Misalkan gitu, em, kalian mau gambar dan ngeplot itu di gambar misalkan jadi gitu. Misalkan nanti namanya kop gambar. Nah, kalian tuh main-mainin di layout 1 sama layout 2. Nah, ini adalah layoutnya. Layout nanti buat di A3. Nanti kalian bakal gambar di A3 di Gamcon 1. Terus layout 2 juga, bedanya layout 1 sama layout 2 itu apa? Ya sama aja gitu. Kalau misalnya gue bikin lagi, bisa gitu. Tapi nanti jadi layout 3 gitu. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Eish. Nah, oke. Baik lagi ke model. Nah, kalau misalnya udah, kita bakal mainin di line dulu. Jadi kalian biasain jangan ngeklik di sini. Kalian biasain untuk ngetik. Jadi kalian bisa mulai dari line. Jadi di sini itu bisa kalian tarik ke mana aja. Misalkan kalian pengen bentuk atau masukin angka tertentu, itu bisa. Tapi misalkan kalian ini kan nggak beraturan arahnya. Nah, kalian bisa nyari dulu ortonya. Antara kanan atau kiri atau bawah, ya terserah kalian lah, bebas lah mau kemana aja. Nah, itu orto. Nah, selanjutnya di sini ada auto snap sama all snap. Bedanya apa? Auto snap itu ketika kalian mau misalkan gini. Ini gue bikin 2 garis pertemuan lah ya. Misalkan gini. Nah, ini kan banyak dipotong ya. Nah, misalkan, oh ya nih saran gue, ini semuanya dinyalain. Jadi ini caranya kalian nih di bawah sini. Nah, ini semuanya dinyalain. Kan nanti kalau misalnya nggak dinyalain, kalian bakal beda situasinya kayak gue. Nah, lain gitu kan. Gue misalkan gue dari sini. Nah, ini bakal ada hijau-hijaunya nih guys. Kalau misalnya gue nyalain ini keduanya. Tuh, hijau-hijau ini. Nah, ini adalah auto snap yang hijau ini. Nah, kalau all snap itu yang kayak gini nih. Yang kotak ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, karena udah di sini kita bisa escape aja. Nah, jadi di sini ada perbedaan nih antara lu ngedrag ke kiri sama ngedrag ke kanan. Nah, di sini misalkan gue bikin line nih. Tadi kan kita udah belajar line. Ortonya nyain aja. Kita untuk bikin garis pertamanya, kita tarik bawah sejauh 100. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Nah, sebelumnya gue lupa sih ya. Jadi kita lupa masukin unit. Jadi hal pertama yang harus aku atur adalah unit. Usahain masukin milimeter nih kayak gini segini bla 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 ya, pokoknya ikutin gue aja. Kalau misalnya lu bertanya kayak kenapa harus milimeter? Ya kalau misalnya lu mau ngambil sentimeter nanti kegedean di kertasnya gitu kan. Lu nggak mungkin kan gambar misalkan gitu sentimeter gitu ya, bisa sih cuman sulit gitu. Kita kalau di proyek itu mainnya milimeter secara umum. Misalkan gitu nanti kalian lihat 1000 gitu kan di bagian jarak bawah, jarak dim, namanya dim, sebutnya dim linear gitu. Jadi misalkan kalian 1000, nah itu nggak mungkin 1000 cm, tapi kalian 1000 mm gitu. Jadi itu sedikit tips saja. Di desimal juga ini ikutin aja lah gue lah. Nah, terus udah nih tadi 100, 100 ya tadi ya. Terus selanjutnya adalah masukin lagi L tadi, ortonya dinyalain, kita masukin 1000. Kita lihat dua perbedaan hal yang berbeda ketika gue tarik dari kiri kanan ke maju kanan kiri juga sama beda. Nah, kayak gini. Misalkan gitu ya, nih. Ini jadi yang kepilih itu cuma yang gue ini aja, yang gue full aja. Tapi kalau misalnya gue dari kanan kiri, itu nggak harus full kenanya. Nah, udah itu soal cara ngedrag. Line juga udah oke. Nah, misalkan gitu ya, gue pengen bikin, misalkan gini. Kita bikin garis normalnya dulu. Ini adalah garis normal. Nah, selanjutnya adalah line. Ortonya dimatiin aja. Nah, gitu. Gue pengen bikin suatu sudut. Ini bisa, gitu. Nah, ini kayak gitu. Terus misalkan gue bikin 35. Nah, ini tuh sudut yang lu tarik ini adalah 35. Dengan mengesampingkan bahwa
acuan yang lu mengesampingkan dengan memperhatikan acuan yang lu pakai itu adalah terhadap garis normalnya. Jadi kalau misalkan lu tarik lagi ke sini, misalkan gitu kan, ini juga tetap 35 gitu. Ini 35 juga nih ini. Karena ya kalau kalian belajar PPS kayak 2021 juga baru belajar atau 2020 juga masih ingat. Ini lupa sih ya namanya. Pokoknya berhadapan gitu lah, sudut berhadapan itu lupa. Nah, selanjutnya adalah polyline. Tadi kan kita udah belajar line. Kita mungkin akan coba polyline. Ini nggak salah aja tarik ke bawah. Misalkan orthonya dinyalain, kita ambil 500 ke bawah, kanannya itu 500 juga, ke atasnya tuh misalkan 2000. Nah, kita lakuin hal yang sama dengan line, kita orthonya dinyalain, bawah 500, kanan 500, ke atas 2000. Nah, udah nih. Ini kan sama ya. Nah, mungkin lu bakal bingung gitu kan, perbedaannya apa lantas gitu kan. Ya, ini sebenarnya perbedaannya tuh terletak di sini nih. Ketika lu ngedrag ini nih, yang ini sama yang ini, itu bakal berbeda. Karena ketika lu yang kanan ini, lu pencet satu gitu, itu jadi satu kesatuan. Tapi kalau misalnya ini lu cuma jadi satu gitu. Nah, itu kan kelihatan tuh. Nah, keuntungannya apa? Jadi kalau kita di sipil itu ada sebutannya acian. Nah, misalkan gue bikin polyline, sebenarnya kalian kalau bikin rectangle lebih mudah sih, tapi misalnya kalian rajin gitu ya. Ya kalian gitu, kan misalkan gitu. Ini bikin aja 2000, terus kanan itu 150 karena standar SNI dari acian tuh udah 150. Terus ke atas lagi disamain aja kayak gini. Jadi dimanfaatin snap dan auto snapnya, terus tutup gini. Ini emang kurang lurus sih tapi. Nah, ini udah lurus. Nah, dilurusin aja pokoknya tadi. Nah, kalau misalnya udah, ini kita tarik bawah. Nah, ini jadi bisa ditarik-tarik gitu. Beda sama kalau kita bikin line yang terpisah. Nah, kalau misalnya udah, itu ada tadi soal polyline. Jadi ini gue bakal jelasin lagi soal circle. Ya, circle biasa lah, gini kayak siapa tuh nggak tahu sih circle gitu kan. Ya, tapi di sini ada ini nih, ada macam-macamnya. Nah, di sini sebenarnya lu nggak perlu apa sih? Nggak perlu ngeklik di sini sih, cukup C circle. Nanti di bawah nih ada 3P, 2P, TTR. Nah, kalau 3P ini adalah 3 poin. Terus kalau 2P itu adalah 2 poin. Terus juga kalau misalnya lu pengen bikin dari tan tuh bisa. Nah, tapi kita fokusnya adalah circle pada radius sama diameter. Ketika lu pencet circle atau C gitu, circle, misalkan gue klik center point yang gue mau, kita misalkan bakal ngeliat di bawahnya dari diameter. Apa maksudnya gitu kan? Apa gitu kayak definisinya diameter di sini tuh apa? Ketika lu nggak lu pencet ini diameter, itu lu masukin radius. Misalkan gue masukin 500. Oke, 500. Itu terus selanjutnya gue bikin C juga circle ke sini, diameter 1000 tadi berapa ya? 500 ya? Duh, lupa. Oi. Oh, bentar ya. Lupa, sorry. Tadi kalau nggak salah sih antara 500 atau 1000 ya. 500 ternyata. Misalkan C gitu, circle sini diameternya diameternya astaga. Sorry guys. Misalkan gitu. Tadi kita klik diameternya 500. Nah, ini jadi diameternya 500, bukan radiusnya 500 gitu. Jadi perbedaannya ya kira-kira kayak gitu. Selanjutnya adalah ketika lu pengen masukin apa namanya ARC. ARC tuh kayak apa ya? Kayak pernah dengar istilah artan nggak? Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi
ketika 3 titik yang lu ambil kayak kayak bisa jadi apa namanya? Bisa jadi setengah lingkaran, bisa jadi seperempat lingkaran. Nah, kayak visualisasinya kayak gini. Nah, sekalian, jadi gue bakal ngajarin cara bikin pintu secara sederhana. Nah, jadi caranya adalah ketika lu pencet L, nah kayak gini. Em, Terus misalkan lu ke atas juga nih, lu L lagi, line. Tadi, sorry, ini ulang ulang. Line, ke bawah itu 500, kanan tuh 500 juga. Usahain untuk sama, guys. Nah, ARC, terus ini ortonya dimatiin ya, jadi nyala lagi. Terus ini tarik ke sini, kira-kira aja, terus tarik ke sini. Nah, ini namanya garis imajiner nih, guys. Garis imajiner pintu. Nah, setelah itu lu bikinnya jadi titik-titik. Tapi nanti, gue bakal ajarin ini nanti. Nah, setelah itu ada juga rectangle. Di rectangle ini juga ada banyak nih, polygon sama rectangle. Kenapa gue bilang banyak? Ketika lu, misalkan itu R, rectangle, itu cuma ini doang kan, segi 4. Tapi ketika lu pencet polygon, ketik polygon, itu lu ditanya dulu jumlah 4, sisinya berapa yang lu mau. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 1.000 juga bisa sampai 1 miliar juga bisa. Tergantung lu pengen masukin berapa. Tapi kita masukin dulu rectangle. Rectangle misalkan 500. Gue misalnya pengen bikin persegi panjang 500 kali 1.000. Panjangnya 500, lebarnya 1.000. Berarti 500, koma, ingat koma. Itu bakal kepake juga di SketchUp. Jadi ingat juga istilah koma ini, 500, 1.000. Nah, udah, gini udah jadinya. Nah, habis itu, kalau udah, ya udah. Kalau udah ya mau udah. Kalau misalnya pengen nyoba persegi ya coba aja. Ya, tadi kan udah tahu kan caranya 500, misalkan gue pengen bikin persegi 500, misal 500 kali 500 berarti 500, 500. Nah, itu baru coba. Kalau misalnya ada yang susah, tanya aja ke gue. Ya boleh di komen, boleh di mana, bebas. Selanjutnya adalah ketika kita pengen bikin center, jadi elips sebenarnya. Nah, ini adalah kalau kita nyebutnya tuh sumbu minor. Kita di kalkulus nih, guys. Nah, ini sumbu minor nih, guys. Sumbu mayor bisa sih. Enggak. Tadi itu ini sumbu minor, tapi bisa jadi sumbu mayor nih, guys. Tergantung kalian berapa ambil jauhnya nih. Jadi sumbu minor, sumbu mayor, ya, pokoknya intinya acuan ya gitu, guys. Ini kayaknya kepake di manufaktur nih. Tapi kita kan bukan manufaktur ya. Ya manufaktur sih. Kita bikin semen. Enggak deh, kita nggak bikin semen. TK yang bikin semen. Ya, kita bikin beton, guys. Nah, selanjutnya adalah hatch. Nah, tadi kalian kan punya nih persegi panjang yang tadi dimanfaatin nih, guys. Jadi ANSI 31 kayak gue bakal jelasin di video selanjutnya sih. Soalnya gue bikin video yang stukas itu sebelum hari ini. Jadi gue sempat ngejelasin juga soal ANSI ini. Tapi gue masih kagok kan tuh. Karena udah 2 bulan gue nggak nyentuh AutoCAD. Jadi gue sempat recall lagi. Jadi ANSI 31 ini buat kayu. ANSI 32 tuh buat acian. Acian tuh nanti kalau bakal belajar POPMA, jadi kalian bakal belajar POPMA itu kalau acian itu adalah ketika agregat sama semen sama air itu disatukan. Jadi kalian bakal belajar mix design. Ya, gue nggak tahu ya kalian nonton video ini sebelum kalian dari POPMA atau sudah dari POPMA. Tapi ada istilah mortar. Ya, acian itu mortar. Jadi kayak gitu. Nah, ANSI 36 ini lupa buat apa. Tapi kayaknya sih buat kayu juga bisa. Iya, bisa juga sih. Ya nanti kan belajar kok notasi-notasi di awal, gue udah lupa ya. Tapi yang sering kita pakai itu adalah ANSI 37 buat rasram sering dipakai. Rasram itu fondasi di bawah. Jadi gimana yang ngejelasinnya ya? Pokoknya kalian harus belajar fondasi dulu baru ngerti rasram. Nah, air konkrit tuh buat beton.
Airborne itu buat tanah bisa, ARRSHK ini buat atap, ARSN ini buat pasir, terus AR Earth ini buat tanah bisa, gelas 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 itu buat ya buat rumput. Terus juga ada apa ya, steel baja, harusnya ada gelas tapi kok nggak ada gelas. Mana ya gelas ya. Hmm, mm, 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 mm. Ya pokoknya kalian cari aja nanti gelas. Maksudnya nggak ada sih, harusnya ada. Nah nih ghost glass, jadi ini buat gelas atau kaca. Oke, tapi kita saat ini praktekin aja soal genteng. Nah, misalkan gitu, kalau kalian pertama kali pakai AutoCAD, misalkan waktu di hatch ini tiba-tiba putih semua nih guys. Misalkan gitu, misalkan putih semua ya. Bentar ya. Misalkan gini, atau nggak kita jangan mulai dari putih deh. Kita mulai dari yang nggak ada gitu, yang nggak ada hatch-nya. Ini kalian kecilin guys skalanya. Jadi nggak usah panik atau gimana, klik aja nih. Sorry. Sorry. Ulang. Misalkan gitu kalian nggak ada. Pokoknya dikecilin aja nih guys. Nah, misalkan nggak ada gitu ya. Nah, caranya ya itu tadi apa, dikecilin. Tadi itu nggak ada ya, bentar ya. Nah, dikecilin jadi satu. Harusnya bisa nih guys. Tapi emang gini ya, kendalanya di AutoCAD yang atas itu loading hatch-nya cenderung lama. Jadi kalau putih gini itu agak normal, normal kok guys, normal. Nanti dia bakal berubah sendiri. Jadi genteng kan kalau misalnya diubah lagi. Tadi kan tiba-tiba jadi putih terus gue ubah ke roof, terus gue ubah kain lagi, terus tiba-tiba jadi tuh. Nah itulah guys, pokoknya dicoba-coba aja, gedein kecilin. Misalkan kita tapi itu putih semua ya, bahwa itu kecilan guys. Nah kayak gini itu kecilan, coba gedein lagi gitu sampai kelihatan gitu. Oke, aman berarti ya. Kalau misalnya ada yang bingung nih, kalian boleh banget buat chat gua. Gua sangat open, jadi nggak usah kayak takut ganggu gua atau gimana. Ya tergantung sih chatnya. Oke, tergantung sih. Ya ganggu sih enggak ya, cuman pada waktunya aja. Soalnya kadang gue juga ada kesibukan, takutnya tenggelam, jadi boleh di chat aja takutnya gitu. Terus itu ada move, em, ya ini biasalah buat mindah-mindahin lah. Ya di sini juga ada hack nih guys, ada hack yang bakal gue kasih tahu nih. Ini penolong gue sih waktu di fondasi, karena waktu di fondasi gue cat gue tiba-tiba error, gitu bingung gue anjir. Nah gitu, nih pokoknya nih ya kalian tadi nih, gue sekarang ajarin copy ya. Jadi copy tuh C, copy, terus di sini, terus klik sini dah ujung sini. Nah terus kalau misalnya udah, iya ukurannya harus sama nih guys. Ukurannya harus sama ya, ingat-ingat guys, ukurannya harus sama. Gue baru ingat ternyata fondasi gue kemarin ukurannya sama. Ya yang kayak ini disamain aja. Gue baru inget kok dia bisa di copy, tapi nggak bisa diubah ukurannya. Kecuali kalau misalnya dia dari awal guys. Kalau misalnya dari sini, ya. Tapi seharusnya bisa ya. Tapi nggak bisa ya. Oh bisa. Oh bisa. Klik dulu tengahnya guys. Pindahin dulu. Istilahnya dia harus ada trigger pancingannya lah. Nah, ini pokoknya disesuaikan aja lagi. Nah, habis itu kita bakal belajar soal
copy udah, stretch. Nah, fun fact, jadi kita dari tadi yang kayak gini-gini tuh sebenarnya stretch nih guys. Ini sebenarnya stretch. Kalau misalnya nggak percaya nih, stretch. Tuh, kanan kiri, balik lagi deh. Nah, selanjutnya eh, rotate, yes. Nah, jadi R, rotate, kalian pilih sumbu kalian pengen puter gitu guys. Nah, kalian mau putar-putar gitu kayak kayak baling-baling bambu juga apa-apa. Apa sih gue? Oke. Setelah itu adalah mirror. Nih, tadi kan kita sempat bikin ini ya. Kita pakai ini nih guys. Kalau mungkin ada yang belum bikin nih gue ajarin lagi, santai, santuy, santuy. Caranya adalah kalian masukin L, line, 500, kanan 500, sorry. L lagi, line, kanan 500. Nah, jeleknya RC adalah kalian harus nyoba-nyoba sendiri. Jadi ini tuh dari feeling aja sih guys. Ah, tuh kalau misalnya kalian kurang puas gitu, dorong aja dikit. Nah, kurang lebih mirip lah. Nah, mirror lah kayak kita nggak usah basa-basi gitu kan. Sebenarnya ini biar enak, jadi gue gambar lain dulu. Ya kita kan kalau kita bisa ngaca gitu kan ada kalau di fisika namanya tuh ada maya dan nyata lah. Nah, kalau ini tuh jadi maya nih guys. Nah, di sini mirror nih guys. Mirror, ya kalian aja pilih ini, terus pilih kedua, bebas lah di mana. Terus pencet no ya, dan pencet yes, karena kalau yes nanti hilang. Dan fun fact, kalau misalkan kalian tahu, nah misalkan gitu ya, ortonya gue matiin, mirror. Terus kok tuh bisa sebenarnya bisa aja gitu kayak mirror kemana aja. Jadi sebenarnya fungsinya itu mirror rotate, tapi itu lebih terintegrasi gitu guys. Dengan namanya itu mirror gitu. Lanjutnya adalah scale. Jadi scale ini adalah ketika lu salah bikin gambar gitu. Misalkan kalian bikin unit di awal tuh adalah sentimeter, tapi ternyata disuruhnya milimeter. Berarti kalian harus scale gitu kan. Tadi scale berapa gitu pertanyaannya. Misalnya kita anggap asumsi itu kan 1 sentimeter itu kan 10 mili ya. Misalkan kalian bikin dalam line-nya itu 10 senti persegi. Kita bikin aja rectangle 10 senti persegi itu kan berarti 100 kali 100 mili ya, 100,100. Nah, emang agak kecil, tapi kita coba bandinginnya emang kecil juga. Jadi kita blok ini, terus SC, scale, pilih spesifik base point-nya di mana aja bebas. Nah, kita masukin, karena tadi kita dari senti ke mili, berarti kita harus scale dibagi 10. Iya, benar, bagi 10. Karena kan 10 ya, dari senti ke mili itu 10. Berarti kita scale itu 0,1 guys. 0,1. Nah, ini bakal jadi sama seperti 10 mili nih guys harusnya. Nah, gitu guys. Kalau salah gambar ini 10 mili ini juga kan. Nah, seperti itu scale. Selanjutnya adalah kita bahas tentang trim. Trim adalah salah satu fitur terfavorit gue. Misalkan gitu, kalian secara gamblang langsung kayak gini. Terus kalian pengen ngapus ujung-ujungnya aja nih. Pakai trim guys. PR. Nah, di sini ada perbedaan antara AutoCAD 2016 sama 2022. Jadi kalau misalkan kalian di 2016, kalian pilih objek dulu. Tapi kalau ini bisa langsung nih guys, ini enak nih. Nah, gitu guys. Jadi bisa langsung. Semakin versi semakin atas, kalian semakin dipermudah gitu. Tapi ya makin berat gitu. Tergantung laptop sih ya. Nah, kalau udah ini
array, gue sejujurnya jarang pakai array, jadi kita skip aja untuk saat ini. Nah, ternyata ada erase, ya erase buat ngapus gitu ya, buat apa lagi kan erase gitu. Nah, ini explode, oke. Jadi gue bakal ngajarin lo juga soal explode. Ini kita masukin, ortnya dinyalain, 500, 500, 500, 500. Sebenarnya kalau mau mudah pakai itu ini guys, orto sama osnetnya. Tapi ini udah terlanjur. Nah, misalkan gitu ya, gue pengen bikin rectangle, pakai polyline juga nggak apa-apa, bebas. Karena sama aja sih outputnya 500,500 nih guys. Nah, ini kan satu kesatuan nih. Kalian misalkan pengen yang ini doang yang di-select gitu. Bisa. Ini kalian export dulu. Kalau di tabs namanya extrude kalau salah deh. Agak lupa ya. Extrude. Ya, begitulah. Nah, ini kira-kira ini guys. Tuh, jadi satu. Tapi kalau ini kan satu kesatuan. Satu persatu udah yang satu persatu yang pengen kita ubah jadi satu kesatuan. Tadi yang ini satu kesatuan yang pengen kita ubah jadi satu. Satu aja. Nah, ini caranya kita blok semua. Kita ketik G grup. Nah, ini kalau satu kesatuan. Tapi kalian nggak bisa apa? Namanya stretch, nggak bisa nge stretch. Nah, selanjutnya gue sempat lupa ngajarin fillet. Nah, fillet itu apa sih? Nah, kita ambil yang rectangle tadi, kita mundurin nih guys, bebas mundurinnya berapa, kalian seenaknya aja. Kita F, fillet. Nah, di sini sebenarnya AutoCAD tuh punya keuntungan sendiri. Jujur ya, menurut gue software yang paling enak dari sipil semuanya itu adalah AutoCAD. Karena lu nggak perlu ngapal nih guys, fitur-fiturnya. Sementara kalau kalian buka SketchUp, kalian harus apal komennya. Biasanya kayak kita main di Word aja gitu kan. Kayak CTRL-S, CTRL-Key. Ada nggak? Ya pokoknya CTRL-S lah. Gitu. Nah, kalau misalnya di ini, misalkan gitu ya. Ini kita buka SketchUp sedikit. Nah, jadi ya tuh harus apal depannya guys. Misalnya nih ya. Misalkan gini nih guys. Misalkan gue pengen eh, apa? Misalkan gue pengen geser-geser gitu. Ya gue harus lihat H gitu. Gue nggak bisa ngetik hand. Nggak bisa. Malah ganti-ganti ke komen-komen yang lain. Karena setiap di keyboard itu punya peraturan masing-masing gitu. Dan mostly kita tuh di SketchUp itu apa namanya di depannya. Jadi misalkan gini, apa namanya L gitu line. Nah itu bisa gambar nih guys. Misalkan gambar kotak nih. Ini gambar kotak ya bisa gitu. Nah gitu dari L tadi. Nah kalau udah nih gue keluarin. Atau mungkin tadi ada yang sempat buka SketchUp juga. Ya mungkin ada yang niat juga gitu kan belajar SketchUp sama gue sekarang. Nah, kita tuh fungsi buat apa sih? Nah, ini dia fungsinya. Gue nggak bisa menjelaskan soalnya. Jadi pokoknya dia menyatukan dua uh, titik temu. Jadi kayak ada garis misalkan yang nggak yang kayak nanggung gitu, misalkan gini kayak nanggung gitu, terus nanti bakal ketemu gitu guys. Nah, misalnya gitu kan, gue pengen bikin garisnya tumpul, ya bisa. Jadi kita masukin radiusnya berapa, misalnya 100. Asal-asalan aja ya. Tuh, jadi kira-kira kayak gitu. Dan ini didasari sama radius tadi. Jadi kalau misalkan pengen masukin em, banyak hal gitu kayak multiple atau trim atau polyline. Jadi selain dia bisa buat apa nge-fillet, dia juga bisa buat nge-trim. Tapi nanti boleh coba-coba aja soalnya eh, coba ya. Eh, gue jarang pakai sih kalau yang trim ini ya. Tapi gue penasaran trim. Nah, oke sama aja sih sebenarnya ya. Ya pokoknya kira-kira nanti boleh coba-coba.
Tapi kalau trim tadi, gue sejujurnya jarang pakai banget ya. Karena gue yang sering gue pakai itu cuma radius. Nah, habis itu kita mulai masuk ke dim. Dim itu adalah ketika lu pengen ngasih di bawahnya nih, kayak bukan di bawahnya sih, kayak jarak-jaraknya gitu, kayak keterangan jaraknya. Permasalahan yang sering kita hiraukan adalah di bawahnya ini adalah kecilan. Sebenarnya nggak ada, tapi kitanya aja nggak ngeliat. Nah, kalau misalnya kalian pengen gedein, itu ke properties, terus cari teks, terus masukin teks ini, cari teks height ini, misalkan 100. Nah, jadi gede banget guys, gedean malah 20 berarti. Nah, satu kesalahan yang mostly kita sering pakai itu adalah, ampun, dia sini tadi dim, kita pilih dim style. Nah, ini kita modify. Kalau misalkan udah, kita pilih yang ini architectural tick semuanya. Pokoknya kalian kalau mau ubah teksnya di sini, atur ukuran teksnya, terus fit juga, ya ini pokoknya disamain aja, ini juga samain, bla 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 bla. Ini lainnya, tipe lainnya kalian mau kayak gimana sih? Tapi saran gue kalau kalian mau ganti line, jangan di sini. Kalau masih kita ya, tapi kalau nanti kalian udah kerja ya beda cerita. Ini oke, ini set current, terus close. Nah, nanti ini kita uh, bakal ini nih guys, bakal apa? Jadi gede gitu juga. Jadi gede, jadi berubah gitu guys. Ini digedein aja jadi 20 deh. Nah, biar kelihatan. Nah, selanjutnya, misalkan kalian tuh ini terlalu deket sama bawahnya nih guys. Nah, ini caranya adalah kalian cuma tinggal perlu geser ke bawah, terus cari text offset. Misalkan gue masukin 20. Nah, dia naik jadi ke atas gitu guys, jadi lebih rapi. Itu jadi tentang dim linear. Kalian kalau masukin sudut, jadi misalkan gue bikin line, asal aja. Aduh. Nah, ortonya matiin ya. Gue masukin sudutnya itu 30. Ini kan vektornya 30 ya. Nah, cara ngasih keterangannya dim angular. Nah, ini nih guys. Nah, ini dim angular. Nah, cara ngegede ini sama aja caranya. Test height 20. Terus ini arrow-nya kita ganti juga jadi 20. Tada, jadi. Ini soal sudut. Selanjutnya adalah kita belajar apa nih? Apa namanya? Layer. Nah, jadi misalkan gitu ya, gue punya kabel listrik. Jadi kabel listrik itu kan ada yang arus datang, ada yang arus balik, ya kan? Nah, cara kita supaya apa namanya? Cara kita supaya tahu antara kabel ini, kabel mana yang ini, yang kabel mana kabel berangkat, astaga. Itu kita pakai layer. Misalkan gue pengen warna ini dengan warna yang berbeda gitu. Ini kita bikin aja deh dulu deh, kita bikin dulu deh, gue jadi rumit gini. Nah, ini klik yang kuning nih guys. Misalkan kabel datang. Ini kita warnain merah nih guys, boleh. Kita bikin lagi kabel balik. Di sini kita warnain bebas dah, warna apa aja. Terus kita close. Di sini bakal muncul nih guys. Nah, di sini juga ada ini nih guys, apa? Sedikit masukan juga. Jadi fungsi-fungsi ini apa?
Em, sebentar, ada yang panggil. Ya, halo guys. Balik lagi. Ya, sorry tadi ada bokap. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mulai ngotak-ngatik nih di layernya. Jadi kabel balik gitu, misalkan gue lain lagi kayak gini misalnya. Tadi ini kita abaikan aja di bawah tadi. Sama lain di kabel datang. Nah, itu kan bakal berbeda ya. Jadi kita bisa meninjau gitu. Dan kita bisa bikin dia sesuai custom. Jadi misalkan kabel datangnya itu gue mau apa ya, continuous gitu. Tadi misalkan nggak continuous, titik-titik gitu. Nah ini cara ngeditnya di layer properties nih. Kalau misalnya udah ini diganti bukan di sini. Em, line type sorry. Nah di sini load aja. Nah terus pilih ISO dash. Di sini bawa-bawa bebas. Nah ini ada betting tuh buat spesi. Terus juga ada banyak. Jadi disesuaikan aja, bisa buat macam-macam kok. Nah di sini ISO dash dulu kata kita. Nah terus oke. Nah terus kalau misalnya udah, ini pilih ini ya, pilih ini. Lupa. Oke. Nah terus kalau misalnya udah, ini kita keluarin. Nah terus ini kita perbesar nih. Kita perbesar ininya di line tabs jadi 10. Nah, bakal kelihatan garis-garis nih, guys. Ini buat arus bolak-balik. Bolak-balik. Arus searah tapi datang. Kalau bolak-balik, rumah tuh bolak-balik ya? Iya, mungkin rumah bolak-balik ya. Enggak, rumah nggak bolak-balik. Eh, pokoknya bisa bisa bolak-balik, bisa enggak sih. Tapi kayaknya sih nggak bolak-balik ya, searah ya. Soalnya dia, jadi ada istilah MCB. Jadi nanti listriknya bakal ke MCB lagi. Nah, di sini gue bakal ngejelasin juga nih MCB itu apa sih. Nah, ini menarik nih guys. MCB. Nah, MCB itu kayak gini nih guys. Jadi ini saklar listrik lah, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya udah, ya ini di main-mainin aja. Nah, tapi ini yang paling gue highlight ada dua ini. Sebenarnya kalau ini sih freeze gitu, jadi nggak bisa di apa ya istilahnya, kayak di freeze lah, freeze diapain sih, artinya kayak dibekuin gitu, kayak sih pakai, nggak tahu istilah kayaknya. Ya pokoknya gitulah. Apa, turn layer off, jadi kayak dinyalain dimatiin gitu kalau ini fungsinya. Tapi kalau ini dikunci, jadi lu nggak bisa ngapus. Lu delete, lu delete itu nggak bisa. Nah ini biasanya buat watermark nih guys. Jadi kalau kalian ngubah file dari PDF ke DWG, terus kalian ada watermarknya, terus kalian nggak bisa ngapus. Cara ngapusnya gitu guys. Kalian ini dulu lihat layarnya, terus buka gembok ya, hapus deh, selesai. Ini insert block itu kayak, jadi kalau misalnya gimana ya, jadi misalnya nih gue ngasih apa ya, ngasih contoh tapi sulit ya. Misalnya SketchUp deh, aduh sulit gue. eh Pokoknya nanti sebenarnya sama aja sih konsepnya, tapi nanti kalian bakal paham kok. Oke ya, dibuka dulu SketchUp-nya. Nah ini kan pokoknya nanti kayak ada semacam ini pohon pohon atau mobil. Cuman kalau di AutoCAD tuh 2D gitu, kayak maksudnya bisa jadi kitchen sink, sink hole, shower, floor drain, terus pokoknya yang berhubungan sama blok lah. Blok itu istilahnya kayak jadi gambar, kayak gambar yang perintilan jadinya. Nah, edge properties itu jadi misalkan gitu tadi kita hatch. Misalkan ARK. Nah, terus eh, ini tuh gue pengen samain gitu, kayak ini terus jadi kayak sama gitu, kayak gimana ya, kayak
menyamakan kayak semacam warnanya sih, kayak lebih ke warna kayaknya ya. Tapi enggak, sorry. Bentar nih. Gue takut bingung nih. Misalkan gue hatch. Ini gue takut salah juga nih. Nah, jadi sama gitu guys. Tadi gue salah karena gue belum masukin hatch-nya yang sebelah kiri. Jadi kalian pengen bikin hatch yang seragam, caranya kayak gitu. Nice properties. Nah, selanjutnya tipe-tipe garis. Ya ini tebal. Ya ini tadi cara masukinnya yang tadi akep kan order, load, kalian bisa masukin berapa aja, apa aja gitu, kayak bebas gitu. Kalau mau warna di sini, ini nih. Jadi ada by layer atau by block. Jadi saran gue tuh by layer aja. Atau mau by block juga nggak apa-apa, tapi saran gue sih by layer. Atau tergantung disesuaikan sih, disesuaikan sama kondisi. Ya ini secara umum lah ini kira-kira. Nah, insert ya ini kurang ya, kurang kepake. Ini juga eh ya. Terus juga gue tak kasih tahu cara nyimpennya. Ya udah, kalian save gitu, mau ketik save as itu bisa. Kok di situ ya? Di sini. Nah, kalian mau nge-save jadi berapa nih? Kayak misalkan 2007, udah enaknya kayak kalau kalian mau nge-save makin versi akhir, itu kalian bakal bisa buka versi-versi sebelumnya, misalkan kayak 2004, 2007, 2018, 2016. Ya, kayak gitu bisa lah. Nah, kalau udah di save, ya udah tinggal dikeluarin aja. Terus kalau kalian mau buka, ya tinggal open, cari aja kayak apa gitu misalnya. Ya misalkan kayak ini, kepencet kan ya. Ya ini hasil joki guys. Nah, oke. eh, Mungkin pelatihannya ya sampai segitu. Ya basic understanding lah tentang AutoCAD. Karena AutoCAD sebenarnya mudah. Sayang aja bagi kalian yang menganggap itu sulit karena ini merupakan batu pijakan buat kalian tuh melangkah ke depan. Terutama untuk kalian sebagai software engineer. Karena belajar AutoCAD tuh secara nggak langsung sebagai kewajiban kita sebagai sipil. Jadi kalau kalian udah males atau nggak mau mencoba, itu bakal sulit ke depannya. Jadi saran gue, coba aja karena itu merupakan kebutuhan buat kita. Kalau misalnya kalian nganggap itu susah, nanti beneran susah. Kalau misalnya kalian tuh nganggap bisa, bakal bisa. Nah, juga ini sedikit tips buat kalian. Belajar itu tuh emang berproses dan nggak semuanya bisa langsung bisa. Jadi semua orang tuh kapasitasnya beda-beda. Jadi usahain buat mencoba terus, walaupun nanti kalian bakal jatuh bangun. Karena sesuatu tuh nggak ada yang datang secara instan. Semua nggak, kecuali mie instan instan juga butuh proses kan, kayak kerja keras dulu, motong-motong apa namanya, misalkan kalian pakai sosis, motong-motong sosisnya, atau misalkan masak dulu mie-nya, atau misalkan kalian buka dulu bumbu indominya, ya kalian butuh proses. Manusia tuh proses, jadi kita berkembang setiap saatnya, jadi ya jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk eh, apa namanya belajar. Mungkin dari gue itu aja. Semangat terus buat kalian karena perjalanan kalian masih panjang, maupun ini nonton 2020 atau 2019, 2019, 2021. Kalian gue semangat terus dan ya makasih buat perhatiannya. Sorry kalau misalnya tadi ada delay dan gangguan. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Makasih guys. Nah, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya, itu Stukas. Dah.